Dan pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu tentang doa. Doa adalah merupakan ibadah yang agung. Doa adalah merupakan perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u wal ibadah." Doa adalah ibadah. Dan Allah menyebutkan juga bahwa doa itu adalah ibadah. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Dan Rabb kalian berkata, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan ijabah untukmu." Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, yaitu berdoa, pasti akan masuk neraka jahanam dalam keadaan ia terhina. Makanya akal Islam, berdoa mendatangkan cinta Allah kepada kita. Sebagaimana orang yang jarang berdoa mendatangkan kebencian Allah kepada kita. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa yang jarang meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Karena seakan ia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebaliknya, orang yang terus banyak meminta kepada Allah, Allah akan semakin sayang dan cinta kepadanya. Karena ya akal Islam, doa mengandung 3 macam tauhid. Yang pertama tauhidur rububiyah. Yang kedua tauhidul uluhiyah. Yang ketiga yaitu tauhidul asma was sifat. Adapun tauhidur rububiyah, orang yang berdoa meyakini bahwa Allah pemilik segala sesuatu. Maka ia meminta, dan tidak mungkin kita minta kecuali kepada yang memiliki. Karena kita tidak mungkin meminta sesuatu yang tidak dimiliki. Sebagaimana disebutkan dalam pepatah orang Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki apa-apa tidak mungkin bisa memberi. Maka kita ketika berdoa punya keyakinan Allah pemilik. Allah yang memiliki rezeki, Allah yang memiliki hidayah, Allah yang memiliki segala-galanya. Maka di saat itu kita punya keyakinan Allah sebagai Rabb kita. Sehingga dalam berdoa mengandung tauhidur rububiyah. Di dalam berdoa mengandung tauhidul uluhiyah. Kenapa? Karena ketika kita berdoa, yang pertama kita akan merasa fakir kepada Allah. Kita mengakui bahwasanya kita ini hamba yang fakir, hamba yang tidak memiliki apapun, hamba yang kalau bukan karena roh karunia dan rahmat Allah, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga ia serahkan semuanya kepada Allah. Orang yang berdoa kepada Allah, dia akan menyembah Allah dengan beribadah kepada Allah sungguh-sungguh, meminta kepada Allah. Dan ia akan ikhlas dalam berdoa. Terlebih ketika ia berdoa dalam perkara yang sangat genting, yang ia sangat butuh pertolongan Allah di saat itu, pasti ikhlas. Tidak mungkin mengharapkan pujian manusia. Tidak mungkin di saat itu ia mengharapkan dunia. Yang ia harapkan adalah Allah semata. Doa mengandung tauhid asma wa sifat. Karena orang yang berdoa hatinya akan menghadap ke atas, menunjukkan bahwa Allah Maha Tinggi. Pernah suatu ketika Abul Ma'ali Al-Juwaini di majelisnya menetapkan bahwa Allah tidak di langit, tidak di bumi, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di mana-mana. Lalu kemudian muridnya yang bernama Hamdani berkata, "Wahai Imam, lalu bagaimana kita menolak fitrah kita saat kita berdoa, hati kita akan menghadap ke langit. Tangan kita akan kita akan angkat ke atas.
Bukankah itu menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas? Maka mendengar itu Abul Ma'ali Al-Juwaini diam. Lalu beliau berkata, "Hayyaratni Hamdani." Hamdani bikin saya bingung. Karena tidak bisa kita menolak fitrah kita saat berdoa, pasti hati kita menghadap kemana? Ke atas, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Kita berdoa pun tidak mungkin seperti ini, Pak. Ya Allah, ya Allah. Tapi pasti begini. Itu fitrah kita. Kita mengakui bahwa Allah dia berada di atas arasnya yang tinggi. Ya, dia maha tinggi. Kita juga ketika berdoa menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mendengar. Allah Subhanahu wa taala mendengar, As-Sami'. Kenapa kita berdoa? Karena kita yakin Allah mendengar doa kita. Allah mendengar permintaan kita. Kenapa kita berdoa kepada Allah? Karena kita yakin Allah mengijabah doa kita. Itu salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ya akhi, tidak aneh berdoa itu sangat ditekankan. Karena ia mengandung 3 macam tauhid tadi. Tauhidul asma, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan tauhidul asma was sifat. Akhul iman azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itulah antum lihat, manusia yang paling banyak berdoa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau orang yang paling mentauhidkan Allah. Coba siapa di antara antum yang sudah hafal semua doa-doa Rasul? Antum beli itu bukunya Ustaz Yazid, doa dan zikir, tebal kan? Ada di antara antum yang sudah hafal tuh semua satu buku itu? Itu isinya doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti siapa yang paling banyak berdoanya? Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah yang paling mentauhidkan Allah. Semakin seseorang mentauhidkan Allah, semakin seorang hamba merasa dirinya butuh kepada Allah, semakin dia merasa fakir kepada Allah, semakin ia akan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi semakin kurang ia mentauhidkan Allah, semakin ia kurang merasa fakir kepada Allah, dia akan jarang berdoa kepada Allah. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Betapa butuhnya kita kepada doa ya akhi. Karena doa itu kekuatan dalam hidup kita ya. Memang diriwayatkan sebuah riwayat, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya seorang mukmin, namun riwayat itu mungkar, tidak sahih. Akan tetapi kata para ulama maknanya benar. Doa itu memang kekuatan untuk diri kita. Saat kita berdoa, maka Allah akan mendengar keluh kesah kita, Allah pun akan ingat kepada kita. Dan orang yang Allah ingat kepadanya, pasti Allah akan berikan pertolongan kepadanya. Maka saudara-saudaraku sekalian, jadi ini doa. Kemudian, akhi, yang ingin saya bahas adalah tentang bagaimana adab-adab dalam berdoa. Ini sangat penting sekali. Karena tidak mungkin doa kita diijabah kalau kita tidak memperhatikan adab-adabnya. Dalam berdoa ya akhi, yang harus kita perhatikan yang pertama, hudurul qalb, hadirnya hati kita di dalam berdoa. Ketika kita minta kepada Allah, berdoa, hati kita hadir. Sebab ketika kita berdoa kepada Allah, tapi hati kita pergi entah kemana, hati kita lalai, ini salah satu sebab doa kita tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan. Karena Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat yang hasan, bahwasanya doa min qalbin lahin ghafil, doa yang berasal dari hati yang lalai, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha ketika berdoa hati kita hadir, betul-betul menghayati apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena saya merasakan sendiri, Pak. Saya pernah suatu ketika waktu bawa mobil, qadarullah tiba-tiba ditabrak kontainer dari belakang. Saya bingung. Padahal saya sudah berdoa. Tapi saya ingat pas saya berdoa itu lalai hati saya. Banyak, memang waktu itu lagi banyak kesibukan, jadi banyak mikir sana sini. Pas mau berangkat rumah tetap baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah tapi lalai. Ternyata itu diantara sebabnya. Ya. Kalau kita ucapkan dengan hati yang hadir, penuh tadarru kepada Allah, tidak mungkin tidak dijabah oleh Allah. Pasti dijabah oleh Allah. Tapi masalahnya ada sesuatu yang menghalangi untuk diijabahnya doa kita. Apa itu? Hati yang lalai tadi. Maka penting hadirnya hati saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adabnya ya akhi, yaitu hendaknya kita di atas kesucian, karena doa itu termasuk zikir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Al-Baghawi dalam Syarh Sunnahnya, Inni karihtu an adkurullah ala ghairi tuhurin. Aku tidak suka, kata Rasulullah, berdoa dalam keadaan tidak suci. Aku tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak suci, kata Rasulullah SAW. Maka dari itulah ya akhi, kenapa Rasulullah SAW menganjurkan supaya kita selalu menjaga wudhu kita. Setiap berhadas berwudhu, Kenapa? Supaya kita dalam keadaan sempurna terus berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang antum semua sudah tahu, ketika Rasulullah SAW bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, bima sabaqtani ilal jannah, hai Bilal, dengan apa engkau mendahului aku ke surga, hai Bilal? Karena tadi malam aku masuk ke surga dan ternyata aku mendengar suara terompah kakimu di depanku." Apa kata Bilal? "Ya Rasulullah, ma ahdatsu hadatsan." Tidaklah aku berhadas illa tawadda'tu indah, kecuali aku berwudu dan aku sholat 2 rakaat setelah itu. Kata Rasulullah, bihima, dengan itu rupanya kamu masuk ke dalam surga. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Maka usahakan kita berusaha senantiasa di atas kesucian ya. Upayakan itu. Sehingga pada waktu itu kita doa-doa kita, zikir-zikir kita lebih sempurna dibandingkan ketika kita tidak di atas kesucian. Kemudian adab yang ketiga ya akhwat Islam, ketika berdoa itu dengan suara yang lirih dan penuh tadarru kepada Allah. Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kalian kepada Rabbmu dengan penuh tadarru dan khufyah. Ya. Tidak keras suaranya. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, melampaui batas. Dan Rasulullah mengabarkan nanti, kata Rasulullah, akan ada suatu kaum ya'taduna fid du'a wat tuhur. Akan ada suatu kaum yang melampaui batas di dalam doa dan bersuci. Ya, hadis itu sahih dengan Abu Daud dan yang lainnya. Sebab disebutkan dalam hadis tersebut ya, bahwa seorang sahabat mendengar doa anaknya, di mana anaknya berdoa begini, "Ya Allah, aku memohon kepada Engkau sebuah rumah di surga yang sebelah kanan." Apa kata ayahnya? "Hai anakku, kalau kamu minta kepada Allah, mintalah surganya. Nggak perlu kita detail minta pengen
rumah ada sebelah kanan, nanti di situ ada kamar tidurnya 4, nanti ada kulkasnya di situ, ada. Gak usah kita berdoa seperti itu ya akhi. Ini termasuk perkara yang dilarang dalam berdoa. Kita berdoa kepada Allah tapi tidak boleh berlebihan. Rasulullah SAW kalau minta, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Selesai. Ya Allah, aku minta kepada Engkau surga dan aku berlindung kepada Engkau dari neraka. Karena kalau kita dimasukkan ke surga, apa yang kita mau di dalam surga pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Untuk kalian apa yang kalian mau di dalam surga itu, dan untuk kalian apa yang kalian minta. Semua yang kita mau dikasih oleh Allah di surga. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, ketika kita berdoa jangan keras-keras, ya Allah, ya Allah. Suara lirih. Sebutkan dalam hadis kata Abu Daud juga, Nabi SAW pernah dengan beberapa sahabat, dengan para sahabatnya di dalam perjalanan. Kemudian ketika melewati tempat tinggi, mereka bertakbir, Allahu Akbar dengan keras. Ketika menuruni, mereka mengucapkan Subhanallah dengan keras. Apa kata Rasulullah? Ya, irba'u ala anfusikum. Kasihani diri kalian itu. Innakum la tad'una asamman wala ghaiba. Kalian tidak sedang menyeru Allah yang tuli lagi jauh, tidak. Innama tad'una sami'an qariba. Kalian sedang menyeru Allah yang mendengar lagi maha dekat. Tuh lihat. Jadi nggak perlu kita berdoa itu teriak-teriak, ya Allah, ya Allah. Allah mendengar. Kita lirihkan suara kita, Allah mendengar. Nah, ya akhwat Islam azan ya Allah wa iyyakum. Jadi hati-hati ya dalam berdoa, jaga adab kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan berdoa dengan suara yang keras, jangan, karena itu dilarang. Jangan juga kita minta kepada Allah dengan sesuatu yang sangat detail sekali, tidak perlu. Makanya doa-doa Rasul itu nggak ada yang detail-detail, Pak. Doa Rasul itu sifatnya global. Karena Allah yang paling tahu bagaimana Allah mengijabah doa kita. Ikhwatul iman azan ya Allah wa iyyakum. Adab selanjutnya. Kita berdoa dalam keadaan yakin, Pak, bahwa Allah pasti mengijabah doa kita. Kata Rasulullah SAW, Udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kamu yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah akan mengijabah doa kita. Cuma aneh ya, kenapa ya? Seringkali keyakinan kita kepada Allah suka lemah, Pak. Gara-gara kita udah minta kepada Allah sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, setahun berdoa sama Allah, udah setahun gak dia ijabah. Akhirnya apa, Pak? Lemah kita. Sudahlah. Sepertinya Allah sudah tidak lagi memperkenankan doa saya. Berubah jadi suuzon kepada Allah. Ini yang dikhawatirkan, Pak. Keyakinan kita kepada Allah jadi lemah. Padahal dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sudah memastikan doa seorang mukmin itu pasti dikabulkan oleh Allah, kata Rasulullah. Namun pengabulannya dengan 3 perkara salah satunya. Yang pertama apa kata Rasulullah? Diberi apa yang ia minta. Yang kedua apa? Dipalingkan dari mara bahaya. Yang ketiga apa? Disimpan di dalam surga. Pasti. Tidak mungkin Allah tidak menepati janji. Jangan khawatir Allah tidak mengabulkan doa, tapi khawatirlah keyakinan kita kepada Allah hilang dan berkurang ya akhwat Islam. Akhwat Islam azan ya Allah wa iyyakum.
ketika kita berdoa ya akhi, supaya kita tidak cepat bosan. Ya. Ada sebuah tips yang diberikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arba. Di mana Umar bin Khattab berkata, "Inni la ahmilu hammal ijabah. Walakinni ahmilu hammad du'a. Faman ulhima du'a fal ijabatu ma'ah." Kata Umar, aku saat berdoa, keinginan terbesarku bukan diijabah. Tapi ketika aku berdoa, keinginan terbesarku adalah merealisasikan ibadah berdoa itu sendiri. Sebab kalau kita sudah berdoa kepada Allah, berdoanya kita sendiri sudah diberikan pahala besar oleh Allah. Kata Umar apa? Faman ulhimad du'a, karena orang yang diberikan oleh Allah ilham untuk berdoa, fal ijabatu ma'ah, ijabah itu sudah pasti bersamanya. Nggak usah khawatir. Tapi ketika kita berdoa, keinginan terbesar kita segera diijabah, ini yang susah, Pak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kok nggak dijabah juga? Ya Allah, nggak dijabah juga. Ngambek sama Allah. Iya, ada seorang wanita datang, ibu-ibu datang ke saya. Kenapa, Bu? Saya sudah 2 hari nggak sholat, Ustaz. Nah, kenapa, Bu? Kok bisa 2 hari ini nggak sholat, Ibu? Saya sudah setahun berdoa sama Allah, Ustaz, supaya memperbaiki ekonomi saya. Tapi Allah tidak mau mengijabah doa saya, Ustaz. Lalu saya mengancam, ya Allah, kalau engkau tidak mengijabah doaku dalam 3 hari ini, saya nggak mau sholat. Masya Allah, hebat banget. Ada seorang hamba mengancam Allah, Pak. Emangnya kira-kira Allah butuh sama sholatnya dia apa? Allah nggak butuh sama amal ibadah kita. Allah nggak butuh sama sholat kita. Allah nggak butuh sama zikir kita. Yang butuh kepada sholat kita, kita. Kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita beramal soleh untuk kepentingan kita. Allah mengatakan ihsan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat baik, kebaikan itu untuk kepentingan kalian. Jika kalian berbuat buruk, keburukan juga pasti mengenai kalian. Aneh. Rupanya si ibu ini, Pak, nggak sabar. Saya sudah setahun berdoa, tapi kenapa Allah tidak mengijabah doa saya? Masya Allah. Pernah juga ada seorang ibu-ibu, qadarullah, yang datang, ibu-ibu mulu, Pak. Habis sholat isya datang. Habis sholat isya, pas mau pulang ke rumah, tiba-tiba dia memanggil. Ustaz, saya menengok, rupanya ibu-ibu. Ada apa, Bu? Allah itu ada nggak sih, Ustaz? Pertanyaannya membuat saya terkejut, Pak. Allah itu ada nggak, Ustaz? Ada apa, Bu? Ada apa, Bu? Kok ibu bertanya seperti itu, ada apa? Boleh saya tahu permasalahannya? Saya sudah 17 tahun sakit, Ustaz. Dan saya sudah berobat kemana-mana dan saya sudah berdoa kepada Allah. Kenapa Allah belum sembuhkan penyakit saya, Ustaz? Jadi sebetulnya Allah itu ada apa tidak? Masya Allah. Sampai demikian ya, akhi. Saya mau tanya sama ibu, kata saya. Boleh saya tanya, Ibu? Boleh. Dulu ibu pernah berbuat dosa apa sama Allah? Ya. Ya, rupanya si ibu itu mengaku. Ya sih, Ustaz, saya dulu pelacur. Oh. Ibu belum melacur, sekarang ibu berdoa sama Allah. Barangkali Allah masih memberikan penyakit kepada ibu karena Allah ingin menggugurkan dosa ibu dulu. Sabarlah. Sekarang ibu bisa berjalan ke masjid aja, alhamdulillah, kata saya. Kenapa sampai kemudian yang ragu kita Allah ada apa enggak?
hanya karena sudah 17 tahun berdoa ternyata Allah tidak kabulkan. Ya akhi, nah ini subhanallah yang kita khawatirkan tuh di sini, Pak. Saat kita berdoa, gak dikabulin sama Allah, kita jadi kurang keyakinan kita kepada Allah. Iya. Wajib kita yakini, Pak. Allah itu lebih tahu dari kita. Saya berikan contoh. Kalau Bapak punya anak Bapak minta diberiin es krim. Dan Bapak tahu anak Bapak kalau dikasih es krim ini bakalan sakit. Dokter udah mewanti-wanti, jangan dikasih es krim anak Bapak, sebab kalau enggak nanti bakalan sakit misalnya. Kira-kira Pak, anak Bapak dikasih es krim kan sama Bapak? Hah? Dibeliin enggak? Gimana kalau anak Bapak nangis terus? Nangis terus, dibeliin enggak kira-kira sama Bapak? Enggak, bodo amat kamu nangis mau enggak? Kenapa? Si anak memandang itu maslahat buat dirinya, tapi kita tahu ini bahaya. Kalau itu antara ayah atau orang tua dengan anaknya, bagaimana dengan Allah dengan hambanya? Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Terkadang kita berdoa minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah tahu dengan ilmunya kalau dikabulkan itu mudarat. Sementara kita memandang dengan ilmu kita yang rendah, ini maslahat buat saya. Ini baik buat saya. Tapi Allah dengan ilmunya, Allah tahu kalau diijabah itu tidak baik buat kita, Pak. Maka di sini kita penting husnudzon kepada Allah. Karena kalaupun misalnya di dunia Allah tidak kabulkan doa kita, Allah pasti sudah kabulkan di dalam surga. Yang sudah kita sebutkan tadi, doa seorang hamba itu pasti dijabah dengan 3 perkara. Yang pertama diberi apa yang dia minta. Atau diselamatkan dari apa? Mara bahaya. Atau disimpan di dalam surga. Alhamdulillah. Karena yang mengerikan itu Pak, penyakit doa itu yang mengerikan apa coba? Pengen cepet-cepet dijaga. Itu penyakitnya itu. Padahal kata Rasulullah SAW, yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil. Seseorang akan dijabah doanya selama ia tidak tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Lihat doa Rasulullah SAW. Terkadang Rasulullah berdoa ternyata dijabahnya nggak langsung. Ketika Rasulullah SAW sedang sujud di Ka'bah, kemudian datang Abu Jahal membawa tai onta dan darahnya disimpanlah di atas apa kepala ya Rasulullah. Maka Rasulullah mendoakan kecelakaan kepada Abu Jahal dan kawan-kawannya itu. Apakah langsung Allah kabulkan saat itu? Tidak. Setelah beberapa tahun, setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, terjadi perang Badar. Disitulah Allah hinakan mereka dan Allah mengijabah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beberapa tahun. Bagaimana kita? Sabar ya. Allah yang lebih tahu kapan waktu dan timing yang paling tepat untuk mengijabah doa hambanya. Tapi masalahnya kitanya yang gak sabaran. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya akhi, adab selanjutnya dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah ya akhi di dalam berdoa itu mengumpulkan 2 kebaikan, kebaikan dunia dan akhirat. Kalau kita, dan sangat tercela Pak, kalau kita hanya meminta dunia saja. Tercela kalau seorang hamba berdoa mintanya cuma dunia. Kadang kita minta kepada Allah, ya Allah berikan rezeki, dunia. Ya Allah sehatkan badan saya, dunia. Ya Allah ternyata isinya cuma dunia. Tak bagus. Mana dalilnya? Allah berfirman,
dalam surat Al-Baqarah, "Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allah berfirman, maka di antara manusia ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya, ya Allah, ya Rabb kami, berikan kepada kami di dunia, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tapi ternyata tidak ada bagian akhirat dalam doanya, kata Allah. Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsir yang mengatakan, ini adalah untuk orang-orang musyrikin dan celaan untuk mereka. Ketika mereka setelah selesai haji, mereka minta kepada Allah, isi permintaannya 100% dunia. Maka Allah mencela mereka. Maka Allah kemudian memuji doa yang kedua, wa minhum, dan di antara mereka yaitu kaum mukminin ada yang berkata, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oleh karena itulah ya akhi, dalam adab berdoa jangan sampai kita minta kepada Allah cuma 100% dunia aja dunia. Makanya kalau kita melihat doa-doa Rasulullah SAW, doa-doa Rasulullah itu tidak lepas dari dua. Ima isinya minta akhirat semuanya, atau menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat. Makanya di antara doa yang paling sering Rasulullah SAW ya berdoa dengannya tuh, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu termasuk doa yang paling sering Rasulullah ucapkan. Ya. Rasulullah setelah salat subuh, tadi kita sudah bahas ya, setelah habis subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amalan yang diterima. Ternyata lihat isinya apa? Menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Lihat doa-doa Rasulullah SAW ketika pagi dan petang. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Itu lihat isinya menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat. Rasul juga berdoa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr. Lihat menggabungkan dunia dan akhirat. Makanya doa-doa Rasulullah SAW selalu ya kebanyakan menggabungkan antara kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Karena kita berharap di dunia kita mendapatkan kebaikan, di akhirat kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang isi doanya hanya sebatas dunia, 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 dunia. Kenapa dia mintanya cuma dunia? Itu menunjukkan keimanan dia kepada akhiratnya kurang. Itu menunjukkan keinginan dia yang terbesar adalah dunia dia. Padahal Rasulullah SAW minta kepada Allah apa Pak? Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia sebagai keinginan terbesar kami, ya Allah. Tuh lihat. Dan jangan Engkau jadikan dunia puncak dari ilmu kami, ya Allah. Rasulullah minta kepada Allah jangan sampai dijadikan dunia keinginan terbesar hati kita, Pak. Orang yang berdoa isinya cuma dunia itu menunjukkan keinginan terbesar dia apa? Dunia, dunia. Padahal dunia memang kita butuh, tapi dia hina di mata Allah. Makanya jadikan dunia itu seperti ludah, Pak. Kita butuh ludah, betul. Tapi kita cinta nggak sama ludah? Kalau kita meludah, ingat terus nggak ludah kita? Enggak. Nah, kalau bisa seperti itulah kita terhadap dunia. Kita butuh, tapi kita tidak simpan di hati kita. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara adab berdoa,
Itu hendaknya kita berdoa dengan ilhah, terus menerus. Tidak sekali, 2 kali, 3 kali, tidak. Ya, tapi kita terus berdoa, terus mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sekali dan jangan bosan-bosan, terus minta dan minta. Karena sama sekali, Pak, Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan berkurang kekayaannya dengan permintaan kita, Pak. Makanya disebutkan dalam hadis qudsi, Allah taala berfirman kepada seluruh manusia dan jin, ya, Yabna Adam, wahai anak Adam. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhilal bahra." Wahai anak Adam, kata Allah, kalaulah generasi kalian yang pertama sampai generasi yang terakhir, manusia dan jin seluruhnya berkumpul di suatu tempat, kata Allah, dan masing-masing mereka berdoa kepadaku, dan masing-masing aku ijabah doanya, itu tidak mengurangi kekayaanku, kecuali seperti berkurangnya laut ketika dimasukkan jarum. Tahu jarum? Jom jarum. Ketika kita angkat, segitulah berkurangnya. Allah Maha Kaya, Pak. Maha Kaya. Maka dari itu banyak berdoa, banyak minta kepada Allah. Ilhah, terus menerus minta kepada Allah, terus minta, jangan ya kita merasa bosan, jangan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara ada berdoa, ya akhi. Jauhi dalam berdoa itu sajak, bersajak. Apa itu sajak? Kata para ulama, seseorang berdoa gimana supaya akhirannya sama semua. I semua. A semua. Ya. Bersajak. Kenapa? Karena kalau antum berdoanya kayak gitu, nggak bakalan fokus nanti, Pak. Itu yang pertama. Makanya Nabi SAW naha anis sajak fid du'a, melarang bersajak dalam berdoa. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, bukankah ada sebuah doa Nabi yang akhirannya sama semua? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'ain, wa min qalbin la yakhsha'ain, wa min nafsin la tashba'ain, wa min du'ain la yusma'ain lega, wa a'udzubika min haula'il arba'ain juga. Tuh lihat. Loh, bagaimana ini? Dalam satu riwayat Rasulullah melarang bersajak, tapi dalam hadis lain Rasulullah ada melakukan itu. Kata para ulama, sajak yang dimaksud dilarang oleh Rasulullah SAW adalah seseorang melakukan sajak itu dengan takalluf, dalam artian berusaha bagaimana caranya supaya akhirannya sama semua. Adapun kalau ternyata kita berdoa nggak kerasa ternyata belakangnya sama semua, nggak masalah. Ya, tanpa ada takalluf. Tahu kata takalluf? Takalluf itu artinya memberat-beratkan diri kita. Ini saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara ada berdoa, itu kita menghadap ke kiblat. Dalam keadaan betul-betul hati kita hadir dan menghadap diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang menghadap ke kiblat itu hukumnya tidak wajib, ya. Namun kata para ulama itu yang terbaik, kita menghadap ke kiblat. Salah kalau ada orang yang mengatakan kiblatnya doa itu langit, salah. Makanya tidak disyariatkan ketika kita berdoa menghadap kemana? Ke langit. Ya Allah, begini nggak disyariatkan. Iya.
Yang dianjurkan itu kita berdoa sambil kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Di antara adab berdoa, gunakan kalimat-kalimat yang paling baik dan yang paling ringkas tapi mengandung makna yang luas. Karena demikian doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gunakan kata-kata yang terbaik. Karena masalahnya kita sedang meminta pencipta langit dan bumi. Kalau kita saja kepada presiden, kalau meminta sesuatu, pasti kita akan mengucapkan kata-kata sebaik mungkin, sesopan mungkin. Bagaimana ini kita minta kepada penciptanya manusia, pencipta langit dan bumi. Maka sungguh kita berusaha untuk memelihara adab. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Di antara adab berdoa, mulailah kita dengan memuji-muji Allah. Pujilah Allah dulu. Kemudian bersolawatlah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang sedang berdoa. Ternyata ia tidak memuji Allah, tidak berselawat untuk Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ajilah hada. Ini orang tergesa-gesa ini. Dipanggillah orang tersebut. Rasulullah mengatakan, kalau kamu berdoa, pujilah Allah dulu dan berselawatlah untuk Rasulullah. Lalu silahkan kamu minta apa yang kamu mau, terserah. Itu adab, Pak. Ya, kita puji-puji Allah dulu. Bagaimana cara memujinya? Itu dengan menyebut nama-nama dan sifat Allah. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Milik Allah lah nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ya Hayyun ya Qayyum, ya Latif, ya Mannan, ya Aziz, ya Jabbar, ya Arhamar Rahimin irhamna, ya Ghafur Rahim ighfir lana. Kita minta, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalam riwayat Tirmidzi, doa yang tidak disebutkan padanya salawat tergantung-gantung ia antar langit dan bumi. Dalam satu riwayat yang lain, kullu du'ain mahjubun hatta yusalla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa itu terhalang
Ini ada 4 pendapat ulama, Pak. Pendapat mengatakan yang pertama haram sama sekali. Pendapat yang kedua boleh sama sekali, mutlak. Ya. Pendapat yang ketiga boleh kalau dia tidak bisa bahasa Arab, makruh bagi mereka yang bisa berbahasa Arab. Pendapat yang keempat, haram bagi mereka yang berbisa berbahasa Arab, boleh bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab. Saya sendiri lebih condong berpendapat yang mengatakan bagi orang yang bisa bahasa Arab, upayakanlah dengan bahasa Arab. Dan kalau ternyata tidak bisa berbahasa Arab, boleh. Kenapa? Karena pertama, Nabi menganjurkan umatnya untuk banyak-banyak berdoa saat sujud. Dan Rasulullah tahu akan ada di antara umatnya yang tidak bisa bahasa Arab. Wa ma kana rabbuka nasiya, dan Allah pun tidak akan lupa untuk mengingatkan apa? Rasulullah SAW. Ya. Ketika Rasulullah menganjurkan untuk memperbanyak doa saat sujud, maka tentu kita banyak berdoa dengan sujud, dalam sujud tersebut. Maka kalau ternyata kita tidak bisa berbahasa Arab, ya sudah, nggak masalah dengan bahasa Indonesia. Iya. Cuma Pak, kalau misalnya kita cukupkan diri dengan doa-doa Rasulullah, sebetulnya itu yang paling utama, Pak. Kenapa? Karena doa-doa Rasulullah SAW itu isinya sangat mencakup semua yang kita butuhkan. Makanya doa Rasul itu kan pendek-pendek tapi mencakup semuanya. Maka kalau kita bisa upayakan ya, kalau kita bisa menghafal doa-doa Rasulullah SAW itu bagus sekali. Ya, itu lebih bagus. Nah jadi ini waktu doa yang mustajab yang pertama kapan? Saat sujud. Yang kedua kapan? Antara adzan dan qomat. Ya akhi, kalau ada 2 waktu mustajab bertemu, itu lebih kuat lagi mustajabnya. Contoh, antara adzan dan qomat antum sholat sunnah. Kemudian di saat sujud antum berdoa. Bertemu tidak? 2 waktu mustajab bertemu. Pertama antara azan dan qomat. Yang kedua ketika apa? Sujud. Itu lebih kuat ijabahnya dibandingkan antum antara azan dan qomat hanya sebatas sibuk berdoa saja. Ya. Jadi apalagi kalau misalnya bertemu 3, udah adzan dan antara adzan dan qomat, pas sujud antum sedang safar lagi. Ya. Sudah sedang safar, sedang puasa lagi. Waduh. Itu 4 itu, Pak. Ya. Doa waktu yang mustajab kapan lagi? Ketika sedang safar. Sebagaimana Nabi SAW menceritakan zakar rajul, menyebutkan seorang laki-laki yutirus safar, panjang safarnya, asy'atha akbar, rambutnya kusut berdebu, yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat tangannya ke langit sambil berkata ya Rabb ya Rabb. Kenapa Rasulullah menyebutkan di situ pertama panjang safarnya? Karena kata para ulama panjangnya safar adalah madinatul ijabah, tempat yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sedang safar, Pak, banyak-banyak doa tuh. Antum nih lagi naik pesawat nih, ya. Di pesawat gunakan banyak berdoa sama Allah. Ini mah enggak nonton. Beli kalau naik pesawat yang ada apanya tuh, videonya tuh di depan tuh. Wah, udah sibuk deh nyariin film, nyariin apa. Akhirnya selama di pesawat kita lalai berzikir kepada Allah. Pas goyang baru astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Baru ingat tuh sama Allah tuh. Pas tenang lagi lalai lagi. Sayang sekali, Pak.
Saat kita di perjalanan safar itu baik dengan mobil, pesawat, kereta, ketika safar, di situ tempat yang mustajab. Disitulah kita banyak berdoa kepada Allah. Terus tabaru kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustajab. Ya. Di antara waktu yang mustajab ketika sedang berpuasa. Kata Rasulullah salah satu la yurad, ya, 3 yang tidak ditolak doanya. Di antaranya as-saim, orang yang sedang berpuasa. Orang yang sedang berpuasa itu didengar oleh Allah doanya, oleh karena itu banyak-banyak kita berdoa saat kita saum itu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara waktu yang mustajab sebelum salam. Setelah selesai kita tahiyat akhir, maka Rasulullah menganjurkan banyak-banyak berdoa sebelum salam, karena itu juga waktu yang mustajab. Di antara waktu yang mustajab, ya akhwal Islam, sepertiga malam terakhir. Karena di saat itu Allah turun ke langit dunia. Allah berfirman, "Man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Man yad'uni fa'astajibalah. Man yas'aluni fa'u'tiyah." Siapa yang minta ampun kepadaku saat ini, aku ampuni dosanya. Siapa yang berdoa kepadaku, aku ijabah. Dan siapa yang minta kepadaku, pasti aku akan beri, kata Allah. Masya Allah. Ya, itu dari sepertiga malam sampai terbit fajar. Kita banyak berdoa kepada Allah, ya akhwal Islam, azan ya Allah. Ya. Di antara waktu yang mustajab ketika hujan. Di antara waktu yang mustajab ketika mendengar kokokan ayam. Di antara waktu yang mustajab ketika kita dizolimi orang. Dan banyak lagi waktu-waktu mustajab yang lain. Antum bisa rujuk itu di bukunya Ustaz Yazid, doa dan zikir. Banyak sekali Pak. Gunakan waktu-waktu mustajab kita ya akhi, ya, untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita pilih, ya. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, gunakan waktu-waktu yang mustajab itu. Jangan disia-siakan, jangan disia-siakan. Inilah ya akhi di antara adab-adab berdoa. Sekarang kita akan membahas kesalahan dalam berdoa. Ada hal-hal yang merupakan kesalahan dalam berdoa. Yang pertama, berdoa kepada selain Allah. Jelas ini syirik. Musyrik, pelakunya jatuh kepada syirik besar. Yang kedua, berdoa tapi dengan cara tawasulan dengan mayat yang sudah mati. Antum tahu tidak Pak? Tawasul melalui mayat yang sudah mati itu hakikatnya minta syafaat kepada mayat. Antum tahu tidak Pak? Orang-orang musyrikin Quraisy itu dahulu menyembah patung Lata dan Uzza. Antum tahu siapa Lata? Lata dari kata Lata yalutu. Lat artinya yang membuat makanan dan minuman untuk para jamaah haji. Jadi dia itu waktu hidupnya amalan solehnya dia yang menjamin makanan dan minuman untuk jemaah haji. Ketika dia meninggal dunia, dibangunlah monumen di atas kuburannya dan disembah. Nah, ketika ditanya itu orang musyrikin Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa kata orang musyrikin Quraisy itu Pak? Allah. Bukan Lata. Bukan. Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 25, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, katakan Allah. Mereka berkata Allah. Lihat, mereka berkata Allah. Jadi orang musyrikin mengatakan dan meyakini yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang ngasih memberikan rezeki Allah, yang menurunkan hujan Allah. Ketika ditanya kepada mereka, lalu kenapa kalian menyembah Lata dan Uzza? Apa jawaban mereka Pak? Mereka jawab, Allah sebutkan jawaban mereka dalam surat Az-Zumar ayat 3. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah itu berkata,
Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Oh, ini rupanya, Pak. Jadi mereka mengatakan kami tidak menyembah Lata dan Uzza. Kami cuma berharap supaya ini orang-orang soleh ini mendekatkan kami kepada. Jadi artinya mereka minta syafaat kepada mayat. Antum datang ke kuburan wali, lalu antum berkata, saya tidak berdoa kepada wali, saya berdoa kepada Allah. Terus kenapa di kuburan wali? Apa kata antum? Karena supaya doa saya disampaikan kepada Allah. Itu artinya antum minta syafaat kepada mayat. Sementara syafaat hanya milik Allah. Allah berfirman, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakan, milik Allah syafaat seluruhnya. Nabi Muhammad saya saja tidak bisa memberikan syafaat kalau belum Allah izinkan. Makanya ketika kaum mukminin pada hari kiamat datang ke Rasulullah dan minta supaya Rasulullah meminta syafaat kepada Allah untuk mereka, apakah Rasulullah serta-merta langsung beri syafaat? Tidak. Rasulullah datang dulu ke bawah arsy, lalu sujud dan terus memuji Allah sampai akhirnya Allah berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, mintalah kamu akan diberi dan berikan syafaat kamu diizinkan." Setelah diizinkan baru Rasulullah memberikan apa? Syafaat. Ya akhi, jangan sampai kita berdoa dengan cara tawasulan orang kepada orang yang sudah mati. Tawasul yang disyariatkan itu yang seperti apa? Yang pertama, tawasul melalui nama dan sifat Allah. Yang kedua, tawasul melalui orang soleh yang masih hidup dan di depan kita. Dan kita berkata, Pak Soleh doakan saya. Antum datang ke orang yang soleh, antum minta, tolonglah Pak Soleh doakan saya supaya saya cepat sembuh sakit saya. Nggak apa-apa, boleh, nggak masalah. Banyak dalil tentang masalah itu. Ya. Tapi itu pun juga bukan kebiasaan Rasulullah, bukan kebiasaan Rasul dan para sahabatnya. Dikit-dikit tawasul dengan orang soleh, tidak. Demikian pula tawasul melalui amalan soleh. Tawasul melalui salawat kita untuk Rasulullah. Kita banyak bersalawat supaya kita mudah-mudahan mendapatkan apa? Syafaatnya beliau. Tawasul dengan banyak istighfar. Makanya seluruh ulama tafsir ketika menafsirkan firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah kepada Allah. Seluruh ulama tafsir, kata Ibnu Katsir, sepakat bahwa yang dimaksud wasilah dalam ayat itu yaitu amalan saleh. Amalan apa? Saleh. Kita tawasul dengan amalan soleh, contohnya seperti yang hadis yang Rasul sebutkan tentang 3 orang yang masuk ke dalam goa. Kemudian ketika mereka sedang berada di dalam gua, tiba-tiba batu jatuh dan menutup pintu gua. Gak bisa keluar mereka. Akhirnya yang satu berdoa, "Ya Allah, dahulu aku punya orang tua dan aku tidak pernah mendahulukan anak dan istriku di atas orang tuaku. Suatu ketika, ya Allah, aku pulang terlambat dan aku ingin memberikan minum dan makanan kepada orang tuaku. Ternyata mereka sedang tidur. Maka aku tunggu orang tuaku sementara anak-anak menangis kelaparan. Aku nggak mau mendahulukan mereka sebelum orang tuaku, ya Allah. Sampai akhirnya di waktu fajar mereka bangun, aku berikan makanannya. Baru setelah itu aku berikan kepada anak dan istriku. Ya Allah, jika memang itu adalah karena Engkau, tolonglah kami, ya Allah." Bergeser batu itu, Pak, dikit. Tapi nggak bisa keluar. Itu namanya tawasul dengan amalan soleh. Nggak masalah. Nah ini, akhi. Jadi di antara kesalahan berdoa yaitu tawasul kepada mayat. Mayat sudah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Rasulullah saja ketika hidupnya tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Bagaimana setelah meninggalnya?
Allah berfirman dalam surat apa itu? Al-A'raf ayat 188. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Katakan. Siapa yang disuruh mengatakan? Rasulullah SAW. Katakan, aku tidak memiliki untuk diriku manfaat dan mudarat kecuali apa yang Allah kehendaki. Lihat, Rasulullah ketika hidupnya disuruh mengatakan, aku tidak memiliki untuk diriku, untuk dirinya sendiri Rasulullah tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Bagaimana kepada orang lain? Itu waktu masih hidup, bagaimana setelah meninggal? Kalau itu Rasulullah, bagaimana yang lebih rendah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berdoa langsung kepada Allah dengan tawasul yang disyariatkan ya akhi. Kemudian di antara kesalahan berdoa ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Yaitu kita berdoa sementara hati kita lalai, sudah kita sebutkan tadi. Di antaranya juga kita berdoa tapi kita tergesa-gesa minta segera diijabah secepatnya. Sebab kalau kita tergesa-gesa, sudah kita sebutkan tadi juga hadisnya Pak, kita tidak akan diijabah doa kita oleh Allah. Jangan tergesa-gesa. Serahkan ketika kita berdoa, serahkan waktu ijabah kepada Allah. Yang penting kita sudah berdoa, masalah kapan Allah mengijabah, udah serahkan sama Allah. Jangan suruh Allah ngikutin kemauan kita. Allah lebih tahu dari kita. Ya udah, kita berdoa ya Allah, adapun kapan ijabahnya terserah Engkau ya Allah. Engkau yang lebih tahu. Dan Allah tidak mungkin menyia-nyiakan hambanya yang berdoa kepadanya, Pak. Tidak mungkin selamanya. Ikhwatul Islam, di antara kesalahan berdoanya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Seseorang berdoa tapi tidak memuji Allah dan tidak bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung begitu saja berdoa. Ini termasuk kesalahan. Makanya Rasulullah menegur sebagaimana dalam hadis tadi, seorang sahabat yang dia tidak memuji Allah dan tidak bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara kesalahan berdoa, berlebihan dalam berdoa. Apa itu berlebihan dalam berdoa? Di antaranya dengan suara yang keras. Di antaranya dengan permintaan yang terlalu detail. Seakan-akan kita mendikte Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak boleh. Dan itu termasuk kesalahan dalam berdoa. Ya.